Perencanaan strategis itu jadi pondasi utama kesuksesan di industri apa aja, apalagi di agroindustri. Sektor ini tuh punya tantangan unik dan peluang yang gede banget. Perencanaan strategis ngasih kita semacam peta jalan, ngebantu bisnis buat jalan di lingkungan yang cepat berubah ini secara efektif. Ini tuh soal menetapkan tujuan jangka panjang dan nentuin langkah-langkah buat mencapainya. Keberlanjutan itu penting banget. Jadi kita juga masukin praktik kayak hemat air dan perlakuan yang adil buat pekerja. Intinya sih, gimana caranya kita bisa bikin dan pertahanin keunggulan biar bisa bersaing. Keputusan strategis itu ngebentuk masa depan perusahaan di berbagai tingkatan loh. Strategi korporat itu mikirin arah perusahaan secara keseluruhan dan mau sebesar apa cakupannya. Kalau strategi unit bisnis, fokusnya lebih ke gimana tiap divisi bisa bersaing di pasarnya masing-masing. Biar bisa ngambil keputusan yang bagus, kita butuh analisis yang mendalam, komunikasi yang jelas, dan pemimpin yang kuat. Di agroindustri, keputusan strategis yang cepat dan efektif itu jadi sumber mengambil keputusan. Strategi fungsional itu tugasnya mendukung strategi bisnis dan strategi korporat secara keseluruhan. Strategi operasi misalnya ngurusin soal milih tanaman, cara nanamnya, sampai proses panen. Strategi pemasaran itu pengertiin apa maunya pelanggan dan bikin produk yang pas buat mereka. Strategi keuangan, ini ngurusin soal cari dan kelola dana, mutusin mau investasi di mana sama ngatur risiko. Terus ada strategi R&D atau riset dan pengembangan. Ini yang dorong inovasi, biar anis tanaman baru dan teknik yang lebih efisien. Metode analisis kasus itu cara yang ampuh banget buat ngasah kemampuan berpikir strategis. Dengan metode ini kita bisa melihat berbagai perspektif dan memahami dinamika yang terjadi dalam sebuah situasi bisnis. Jadi kita bakal ngulik lebih dalam situasi bisnis yang beneran terjadi buat nemuin masalah utamanya apa dan ngasih saran tindakan yang pas. Ini bukan cuma soal teori, tapi juga penerapan praktis yang bisa langsung dirasakan dampaknya. Prosesnya dimulai dengan pahamin dulu fakta-fakta kasusnya, terus identifikasi isu-isu kuncinya. Kita harus jeli melihat detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan, karena seringkali disitulah letak kunci pemecahan masalahnya. Analisisnya pakai kerangka kerja kayak Porter's Five Forces sama SWOT. Kerangka kerja ini membantu kita untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada dalam situasi bisnis tersebut. Tahap akhirnya, kita bikin dan evaluasi berbagai pilihan strategi. Kita harus mempertimbangkan berbagai faktor dan dampak dari setiap pilihan yang kita buat, agar bisa memilih strategi yang paling efektif. Rekomendasinya harus yang bisa langsung dikerjain, lengkap sama langkah-langkah spesifik buat pelaksanaannya. Ini penting supaya strategi yang kita buat bisa langsung diimplementasikan dan memberikan hasil yang nyata. Metode ini praktis banget mecahin masalah dan ngambil keputusan strategis di agroindustri. Dengan pendekatan ini, kita bisa membantu perusahaan agroindustri untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar dan tantangan yang ada. Analisis SWOT itu salah satu hal paling penting dalam perencanaan strategis. SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats. Analisis ini membantu organisasi untuk memahami situasi internal dan eksternal mereka dengan lebih baik. Ini ngebantu organisasi buat ngenalin apa aja kekuatan dan kelemahan dari dalam, sekaligus tahu apa aja peluang dan ancaman dari luar. Dengan begitu, mereka bisa membuat strategi yang lebih efektif dan efisien. Buat agroindustri, pemahaman ini bermanfaat banget buat manfaatin kekuatan yang ada dan ngatasin kelemahan. Misalnya, mereka bisa fokus pada aspek-aspek yang menjadi keunggulan kompetitif mereka. Kekuatan itu contohnya bisa lahan yang subur atau teknologi pertanian yang udah canggih. Dengan memanfaatkan kekuatan ini, mereka bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kelemahan mungkin peralatannya udah ketinggalan zaman atau punya utang yang banyak. Mengetahui kelemahan ini memungkinkan mereka untuk mencari solusi yang tepat seperti investasi dalam peralatan baru atau restrukturisasi keuangan. Peluang bisa datang dari permintaan produk organik yang lagi naik daun misalnya. Dengan mengenali peluang ini, mereka bisa mengembangkan produk baru atau memasuki pasar baru yang lebih menguntungkan. Ancaman, ya bisa jadi ada pesaing baru atau pola cuaca yang lagi nggak bersahabat. Dengan memahami ancaman ini,
I-receive edsying yang kran documentasi yang tepat. Sebagai tifes sudut IOC seperti Biar analisis SWOT-nya benar-benar berguna, kita butuh cara yang teratur. Pertama, tentuin dulu tujuan analisisnya mau buat apa. Yang jelas ya. Terus kumpulin tim yang isinya orang-orang dari berbagai latar belakang buat ikutan proses SWOT ini. Lanjut, brainstorming bareng-bareng dan catat semua faktor buat tiap kategori, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah itu, urutkan faktor-faktor tadi berdasarkan seberapa besar dampak dan kemungkinannya terjadi. Don diurutin gini, SWOT dan jenis dicesprim and debat dengan gulsesol kamshing berfrefet its way. Analisis SWOT yang benar-benar kuat itu dibangun di atas data yang akurat dan relevan. Data ini bisa berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang situasi bisnis kita. Faktor internal, kayak kekuatan dan kelemahan, bisa kita dapetin dari laporan keuangan, laporan produksi, atau survei ke karyawan. Laporan keuangan ngasih kita gambaran tentang kesehatan finansial perusahaan, sementara laporan produksi bisa nunjukin efisiensi operasional. Survei ke karyawan juga penting buat ngukur kepuasan dan produktivitas mereka. Kalau faktor eksternal kayak peluang dan ancaman, kita perlu riset pasar, analisis pesaing, dan baca-baca publikasi industri. Riset pasar bisa ngasih kita wawasan tentang tren dan kebutuhan konsumen, sementara analisis pesaing bantu kita ngerti posisi kita di pasar. Publikasi industri juga penting buat ngikutin perkembangan terbaru di sektor kita. Setelah data terkumpul semua, data itu perlu dianalisis dan ditafsirkan dengan hati-hati. Analisis ini melibatkan pemahaman mendalam tentang data yang kita punya dan bagaimana data itu bisa mempengaruhi strategi bisnis kita. Kita perlu melihat pola, tren, dan anomali yang mungkin ada. Ngecek silang informasi dari berbagai sumber itu penting biar data kita valid dan bisa dipercaya. Proses ini melibatkan verifikasi data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi. Dengan begitu, kita bisa yakin bahwa data yang kita gunakan untuk analisis SWOT benar-benar bisa diandalkan. Pendekatan yang teliti kayak gini mastiin analisis SWOT kita benar-benar sesuai sama kenyataan. Dengan analisis yang akurat, kita bisa bikin keputusan bisnis yang lebih baik dan strategi yang lebih efektif. Ini from the way to it takes about 600 episode. Nilai sebenarnya dari SWOT itu ada di gimana kita bisa bikin strategi yang efektif dari situ. Ada yang namanya matrix TOWS. Ini buat nyocokin faktor dan kelemahan sama faktor eksternal, peluang dan ancaman buat ngasilin pilihan-pilihan strategi. Strategi SO, kekuatan peluang, itu pakai kekuatan buat manfaatin peluang sebaik-baiknya. Strategi WO, itu fokus buat ngatasin kelemahan biar bisa ambil peluang yang ada. Strategi ST, kekuatan mengurangi atau mengatasi ancaman. Terakhir, strategi WFT itu tujuan meminimalkan kelemahan biar bisa ngehindarin ancaman. Analisis strategis termasuk SWOT di dalamnya, itu proses yang jalan terus, nggak berhenti. Kita perlu update SWOT secara rutin biar strategi yang kita punya tetap relevan sama kondisi terkini. Pemantauan terus-menerus dan kemampuan buat beradaptasi itu kuncinya. Manajer dan karyawan juga harus selalu perhatiin kondisi sekitar dan ngasih laporan kalau ada perubahan. Pelaksanaan strategi juga butuh dipantau dan dievaluasi dengan hati-hati. Proses yang diulang-ulang biar makin bagus. Ini gagal bisnis tetap sejalan sama tujuannya dan bisa cepat nyesuaiin diri sama perubahan.